2006 ya. Gempa Jogja 2006, bangunannya roboh. Tapi bedanya apa? Lemarinya berdiri, ya kan? Jadi kalau di Jepang, bangunannya kuat, lemarinya roboh. Kalau di Indonesia, bangunannya roboh, lemarinya berdiri. Minimal ada yang kuat kan? Oke, saatnya kuis. Saatnya kuis. Oke, pertanyaannya tadi saya bilang ada gempa Jogja di sini. Tahun berapa gempa Jogja terjadi? Namanya siapa? Muhammad Galang. Oh, 2006 ya? Iya. Oke. Betul, 2006. Oke, ini bencana yang lain. Saya sampaikan juga ini bencana lain. Coba kita lihat. Ini bukit. Bayangkan kalau rumah kita dibangun tidak pada tempatnya di sini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bayangkan kalau kita ada di sisi rumah kita di situ atau di bawah daripada bukit yang longsor ini. Tentunya ya habis ya, tentunya habis. Oke, lanjut lagi Bu. Nah, coba ini satu video lagi. Bagaimana, kenapa kita butuh pengaturan? Kenapa bangunan gedung harus punya? Bagaimana tadi disampaikan di sini mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk ke dalam rumah, tidak memikirkan bagaimana akses daripada mobil pemadam kebakaran masuk. Begitu kebakaran terjadi, mobil pemadam kebakaran sulit masuk. Masyarakat marah karena sudah terlambat, bangunannya sudah terbakar habis. Yang lebih parah lagi, sudah itu mau pemadam kebakaran yang sudah capek-capek ke situ nyampe malah ditimpukin, ya kan? Oke, ini selanjutnya, ini masalah yang terjadi pada bangunan gedung yang sekarang nih. Jadi bangunan gedung itu yang sekarang pada umumnya gitu ya, masih belum semuanya memenuhi atau mengikuti lah persyaratan-persyaratan teknis begitu, yang untuk menjamin keselamatan gitu. Jadi kalau untuk menjamin keselamatan itu banyak sekali adik-adik. Nah ini salah satunya adalah bagaimana beton ya, tahu beton barangkali ya, beton, tulangan ini besi-besinya gitu. Itu ada aturannya, ada ukurannya, ada jaraknya bagaimana, jumlahnya berapa, ada semua aturannya. Tapi itu belum semuanya mengikuti, sehingga pada saat terjadi gempa yang masih banyak saja korban kita mengalami kerugian korban jiwa dan harta benda gitu. Lanjut. Nah, kemudian masalah yang selanjutnya adalah masalah kesehatan gitu. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Budi, sangat detail sekali ya, bagaimana bangunan gedung itu harus sehat, rumah kita harus sehat, sekolah kita harus sehat. Nah ini bagaimana disebutkan bangunan itu harus cukup dapat cahaya, harus bisa kita mudah untuk membaca di dalamnya gitu kan. Nggak boleh pakai bahan bangunan itu yang kira-kira bahaya. Kan sekarang ada bahan bangunan yang berbahaya adik-adik, cat gitu ya, cat, ada yang punya dia gas berbahaya sehingga dia bisa membahayakan kesehatan kita. Asbes itu bisa lambat laun menyebabkan penyakit gitu ya. Kemudian barangkali jarak dari septic tank kita gitu ke sumur kita itu juga harusnya 11 meter gitu kalau sesuai dengan peraturan ya. Nah tapi banyak sekali yang tidak mengikuti ini gitu. Dan banyak lain lagi terkait dengan persyaratan kesehatan yang tadi sudah disampaikan. Kemudian lanjut. Ini terkait dengan kenyamanan. Nah ini bagaimana bangunan di gedung kita, sekolah kita, rumah sakit harus nyaman. Harus misalnya nggak bising ya. Jadi kita belajar enak ya, kerja enak. Terus nggak pengap. Tidak pengap, udara cukup, oksigen masuk cukup, ruang bukaan untuk udara masuk cukup, sirkulasi udara di sini cukup, dibuang cukup, gitu. Kemudian tidak silau, gitu kan? Jadi bahan bangunan itu kalau ada lihat ya, gedung-gedung bertingkat sekarang katakanlah, itu dia ada namanya tembok-temboknya, kita bilang selubung bangunan. Selubung bangunan itu tidak boleh menimbulkan efek silau. Bayangkan, kalau misalnya itu silau, adik-adik sama mamanya, sama bapaknya lagi di jalan, nyetir, aduh silau, jadinya apa? Nabrak ya, nabrak, jadi nggak boleh silau. Itu harus mengikuti aturan kita gitu.
Oke, lanjut. Kemudian kemudahan. Jadi bangunan gedung itu maksudnya mudah itu adalah mudah untuk diakses, mudah untuk dijangkau. Nah ini utamanya barangkali adik-adik tahu ya, barangkali kita hidup di sini barangkali berdampingan dengan teman-teman yang punya kebutuhan khusus atau menyandang, barangkali dia disebut disable ya, atau difabel, atau barangkali menyandang cacat gitu kan. Nah, tetap bangunan itu atau tempat kita beraktivitas itu ya harus bisa mereka akses. Jadi ada apa namanya, tidak ada kesenjangan di situ ya. Nah, coba kalau kita lihat di sini ada toilet, urinoir ya. Nah, ada memang toilet untuk yang aksesibel itu ya, ada itu namanya handrail ya, handrail ini. Tujuannya apa? Jadi kalau yang itu bisa pegangan. Kalau misalnya kakek kita gitu ya menggunakan ini mungkin sudah agak sepuh gitu ya, sudah sulit berdiri berpegangan. Nah, tapi apa? Tidak akses. Karena apa? Ada urinoirnya tapi ada lubangnya. Ini namanya apa? Jebakan Batman kan? Nanti nyemplung ke sini, repot lah sudah. Terus kalau ada bangunan ya, ada bangunan coba, ada sudut seperti ini. Orang pakai kursi roda, emangnya ekstrim game ya? Masuk ke situ, gitu. Ya kan nggak mungkin ya. Nah, terus tanggalnya nggak ada remnya, rem itu bagian yang miring. Jadi orang yang pakai kursi roda sibuk harus digotong-gotong, kan nggak adil ya. Mereka harusnya bisa menikmati juga gitu ya, masuk ke dalam bangunan, ke mall gitu. Nah jadi tadi ada kurang lebih 4 ya, 4 masalah. 5 menit lagi. Oke, lanjut Bu. Nah, jadi bangunan apa sih yang kita inginkan? Bangunan yang aman, tadi masalah aman, yang sehat, yang nyaman dan yang mudah. Itulah bangunan yang kita inginkan. Gitu. Lanjut. Saatnya kuis. Saatnya kuis. Ada 4 aspek tadi bangunan yang kita inginkan. Coba sebutkan. Oke. Siapa namanya? Nah, empat aspek yaitu aman, sehat, nyaman, dan mudah. Oke. Bangunan yang kita inginkan itu apa? Yang aman, sehat, nyaman, dan mudah untuk semuanya tanpa pengecualian. Ah, sekarang bagaimana kita mewujudkan itu? Nah, ini di sini ada Pak SBY nih. Pak SBY itu simbol dari pemerintah kita ya, presiden kita. Dia punya komitmen, harus ada komitmen. Kemudian pemerintah daerah di situ harus juga, siapa ini? Pak Jokowi ya, Pak Jokowi. Dia punya komitmen bagaimana bangunan gedung itu harus tertib. Nah, sekarang kita bagaimana masyarakat? Bagaimana adik-adik di sini tadi sudah tahu, oh bangunan gedung harus begini, harus tertib. Nah, harus tertib itu kita semua, termasuk di masyarakatnya. Semuanya harus punya komitmen bagaimana tadi mewujudkan bangunan gedung yang aman, sehat, nyaman, dan mudah. Lanjut. Nah, ini peran pemerintah. Ada pengaturan, pembinaan, pengawasan. Pengaturan kita keluarkan undang-undang ya, pembinaan kita sekarang sosialisasi, terus kita awasi. Gitu. Ini pemerintah pusat. Kemudian lanjut. Nah, ini aturan. Jadi adik-adik kita sudah punya namanya Undang-Undang Bangunan Gedung nomor 28 tahun 2002. Ada juga peraturan pemerintahnya. Ada juga peraturan daerahnya. Nah, peraturan daerah ini mengamanatkan IMB dan SLF. IMB itu apa? Izin mendirikan bangunan. Nah, pada saat IMB itu persyaratan-persyaratan tadi diberikan, harus dipenuhi. Nah, itulah kuncinya supaya tadi aman, sehat, nyaman, dan mudah, harus ada IMB-nya bangunan. Terus ada SLF. SLF itu apa? SLF itu adalah sertifikat layak fungsi. Jadi kalau sudah IMB-nya dipenuhi persyaratannya, maka bangunan itu dapat SLF. Lanjut. Nah, ini peran pemerintah daerah. Nah, bagaimana pemerintah itu wajib mengeluarkan IMB, menertibkan bangunan yang melanggar, sosialisasi, dan memproses pengaduan masyarakat. Nah, ini lihat Pak Jokowi, Pak Ahok ya, dan ini mungkin gambar aja bagaimana suatu bangunan ditertibkan, dirobohkan gitu. Lanjut. Nah, ini peran kita masyarakat, peran adik-adik. Nah, kalau adik-adik kan belum membangun ya, barangkali bilang sama mama bapaknya,
Mama, Papa, sebetulnya rumah kita sudah ber-IMB belum sih? Ada ikut jambore sanitasi, dapat ilmu banyak, katanya rumah itu harus ber-IMB supaya rumah kita aman, sehat, nyaman, dan mudah. Dan kemudian ikut memantau, menjaga ketertiban, serta mengetahui aturan dan melaporkan kalau misalnya ada yang melanggar. Oh, laporkan saja, bisa diatur di dalam undang-undang. Lanjut. Terima kasih ya. Jadi satu kuis terakhir nih, Tadi bagaimana bangunan itu bisa tertib? Itu rumah itu pertamanya harus ada izin titik-titik, kemudian selanjutnya harus ada sertifikat titik-titik. Saatnya kuis. Oke, pertanyaannya tadi sudah jelas. Harus ada izin apa bangunan? Harus ada sertifikat apa? Jawabannya apa? Ada IMB dan salam. IMB itu apa? Izin sertifikat pelayanan. Oke, betul. Sekali lagi tepuk tangan Pak Yogi. Saya ngajanya cuma 3 biji ya. Nanti ya, katanya masih ada 2 lagi. Nanti kita jawab ya. Sudah tahu dari Kementerian Kesehatan, nggak boleh nanti kusum lah, cicak boleh tapi ya. Sudah tahu bangunan itu. Tahu yang namanya Ring of Fire? Tahu ya? Ada di TV ada filmnya ya. Ya, ada petualangan ya, keliling telusuri gunung-gunung api. Jadi kita tinggal di daerah bencana. Jadi rumah-rumah kita harus tahan bencana. Rumah bambu itu tahan bencana loh. Rumah kayu, ya. Jadi belum tentu rumah tembok buat. Ya. Oke, berikutnya kalau sudah bicara sehat di rumah bagaimana, individu bagaimana, kemudian bangunan gedung mana. Ini kawasan permukiman. Kota ini kan ada permukiman, ada rumah-rumah, kumpulan rumah-rumah dan sebagainya ya. Ini Mbak Septi ya akan menyampaikan di mantan dokter kecil ya bagaimana permukiman yang sehat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sus. Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada dari Sumatera Selatan, berarti ini se-Indonesia ya? Yang dari Papua boleh lihat? Yang perempuan aja? Yang laki-laki nggak ada? Oh itu dia. Bagaimana perjalanannya ke Jakarta? Terus apa yang dirasakan berbeda dari Papua dan Jakarta? Kira-kira kalau suruh tinggal di Jakarta mau nggak? Kenapa nggak mau? Boleh deh sini maju dulu deh. Atau yang perempuan? Banyak teman di Papua. Oh gitu. Terus kalau misalnya temannya dibawa ke sini semua mau tinggal di Jakarta? Tetap nggak mau. Kenapa? Suka banjir, macet, banyak polusi dan lain-lain. Itu dia. Terima kasih. Kak Ogi, saya boleh minta hadiahnya nggak? Kan masih ada 2 kan? Ya? Oh, enggak, 1 aja. Buat dari Papua loh, kasihan jauh-jauh. Oke, boleh dikasih kan? Biar ada penang-penangan dari Jakarta. Siapa tahu terus tergoda hidup di Jakarta. Enggak deh, saya juga nggak mau hidup lama-lama di Jakarta. Oke, tadi kita udah bicara, ini saya di bawah aja atau di atas ya? Soalnya pendek, kalau di bawah nggak kelihatan. Deritanya orang pendek. Tadi kita udah bicara dari skala permukiman, kemudian bangunan. Sekarang bicara yang lebih besar lagi, permukiman. Ada yang tahu bedanya rumah sama permukiman? Ya udah ini ekstra aja, tapi maaf ya nggak ada hadiahnya.